Masa di studio AC dingin manja-manja? Isi sekali kayak gitu, isi sekali. Pusing. Yang kayak gini dong, murah. Anjir. Itu tuh bisa kayak gitu tuh. Ini kritik sama Suicide Squad yang pertama tuh kayak gitu ya. Janganlah Suicide Squad lah. Nanti kita dikritiknya sama New York Film Critic. Oh, iya. Kalau ini Jennifer Lawrence siapa sih yang main panah-panah? Mendadak Dangdut. Waktu tamasya ke Binaria. Halo. Halo. Balik lagi di Mantis. Mantis ngoceh. Dengan saya Yan. Dan saya Asep. Asep kayaknya udah mah. Oh, udah. Udah ada pernah. Rahmat ya. Iya kan? Rahmat belum. Rahmat. Saya Rahmat hari ini. Kita sedang ada di sirkuit lagi. Kali ini di Sepang ya. Emang bedanya apa anjir? Nggak ada sih. Samanya wow gitu. Ini parah sih tapi ya. Gitu. Daripada Ini tuh bukan ini ya, bukan. Aduh, kalian tuh bisa nggak sih bikin konten dengan studio gitu? Ini tuh konsep toh. Dan memang lebih hardcore gitu, lebih hard mode gitu. Iyalah. Kalau yang rank match nih gini-gini nih kita. Masa di studio AC dingin manja-manja? Isi sekali kayak gitu, isi sekali. Pusing. Yang kayak gini dong, murah. Anjir. Oke, kita hari ini mau review apa, Yan? Ada nih filmnya yang lagi hits banget nih kemarin di Netflix. Namanya The Big Four. Dia nggak keluar di bioskop. Dia cuma keluar di Netflix waktu itu. Itu adalah opsi terbaik ya. Janganlah, udah nggak usah lah bioskop lah. Dan Netflix aja. dapet nih reasonnya juga ya kenapa di Netflix gua. Sangat. Lu suka apa nggak? Gue nggak suka sih. Lu nggak suka? Gue suka. Lu suka ya? Gue suka. Film ini tuh karyanya Timo Cahyanto. Nah, Cahyanto, dia tuh sutradara, penulis juga di film ini. Terus habis itu dia udah sama dia sutradaranya, dia produsernya juga. Terus dia juga sekalian penulisnya. ya. Jadi ini memang filmnya dia nih. Ya. Terus Nggak, intinya kayaknya budgetnya kecil aja kali. mungkin Atau, jadi kayaknya Timo Cahyanto ini mungkin punya kebutuhan untuk anaknya yang baru lahiran mungkin. ya, Jadi kan double tuh budgetnya kan. Iya. Ya siapa tahu, kita kan nggak tahu. Dan emang dia tuh emang main filmnya tuh bikin film yang begini-begini. Sebelumnya tuh The Night Come From Us itu bikinan ini. Oh itu Timo Cahyanto. Oh. Terus ada film horor dia bikin namanya Sebelum Iblis Menjemput. Itu bagus sih. Oh ya? Itu bagus. Belum nonton. Nanti kita review. Nanti kita bahas lah. Terus dia tuh tayang di Netflix tahun 2022 tanggal 15 Desember. Sedap. Sampai tanggal ya, lu riset sampai tanggal ya. Oke. Ada kemajuan sekarang ya. Ya. Oke. Nah ini nih genrenya menurut saya genrenya itu red. Retire Extremely Dangerous versi Mei. Oh iya juga ya. Ya kan? Iya juga sih pikir-pikir aja. Sinopsisnya, tim pembunuh bayaran yang resign karena bosnya mati diincar oleh pembunuh bayaran lainnya karena anak bosnya kepo tentang kebenaran tragedi pembunuhan bapaknya. Udah. Yuh, terima kasih Tuhan. Sekarang mau gue aman bikin sinopsis sih. Iya. Dampaknya habis nonton ini tuh, ini gue pernah nonton film kayak gini gitu, yang sama kayak gini gitu. Tapi ini versinya Mei dan cringe. Oke. Gitu sih. Ini dampak ke gue ya. Iya. Dampak ke gue menyenangkan. Dan film ini memberikan contoh kepada film-film lain. Kalau Anda mengcasting artis-artis cantik, ini contoh cara menggunakannya gitu. Menurut saya betul. Saya setuju itunya. Saya sih udah cukup
sampai situ. Ya, saya mengerti kamu suka ini kenapa? Kenapa saya mengerti. Baik. Kalau ntar dulu ya sebelum ini ya, sebelum kita bahas ya. Kalau lu sadar si pemeran cewek yang ngomong kasar mulu itu ada di Bebas yang dibikin jelek. Iya. Dan dia dari penyalin cahaya. Gue jadi nonton terus dia. Iya kan? Iya. Cantik kan anjing. Langsung terlihat jelas ya. Iya kan? Yang memaksimalkan potensi. Betul. Dengan yang menyanyiakan gitu. Jadi ini tuh film memang menggambarkan Lutetia tuh selain bisa acting, cantik. Ya, betul. Cukup loh kayak gitu juga cukup. Actingnya di sini bagus. Bagus. Intronya deh menurut lo gimana? Intro gua berasa enak sih. Iya sih. Berasa enak. Tapi opening scene-nya kan ada orang pakai topeng gitu ya. Yang tiba-tiba dibuka gitu kan. Itu topengnya jelek banget sih anjing. Lo udah kerjasama sama Netflix, Todd. Coba topengnya tuh dibikin lebih realistis lah. Ayolah, jangan malu-maluin Indonesia gitu, hanya bikin artnya. Tapi emang seenggaknya di sini tuh premisnya jelas banget. Jelas. Dan kita juga menantikan itu seru gitu. Ya. Terus ada kan tulisannya kan Lutetia dalam kurung Alpha. Namanya kan Alpha kan? Gitu dong, titik. Terus gue bingungnya gini. Si hideout-nya The Big Four ini kan mereka kan berlima sama bosnya kan. Itu tuh bengkel atau apa ya? Tempat yang mereka tidur di situ. Kalau kan ada scene yang dari luar tuh. Yang pas bapaknya ngomong sama siapa yang anak pertamanya itu? Oh iya, siapa ya? Ya kan pas mau balik kan bapaknya kan. Itu mah kelihatannya kayak gudang. Gudang aja ya? Gudang tapi dibikin ya dikasih interior gitu. Iya. Keren sih, tapi kayak gua kira heist gitu loh. Ini film gua kira heist pertamanya karena kayak beda bener banget. Pertamanya tuh di trailer gua nontonnya anjing ini apaan sih? Dangdut tapi lip sync. Kan trailernya kan anjing ya. Lu tuh bikin trailer anjing sih asli. Tapi ternyata kayak gitu. Ya menarik buat gue. Terus si Pelor, karakter Pelor tuh yang nggak punya keahlian apa itu, yang cuma bisa nyetir. Itu kan gue tahu dia tuh YouTuber atau influencer Instagram apa kayak gitu ya. Tapi surprisingly lucu loh di situ. Lucu. Nggak tahu proses developmentnya, nggak tahu. Gue kan nggak ngerti cara bikin film gimana ya. Tapi itu surprisingly di situ dia lucu sih. Di awalnya itu gue suka sama si kan ceritanya tentang ada anak yang nggak sengaja terperangkap di dalam tempat untuk human trafficking gitu kan. Terus ternyata human trafficking ini diinvasi sama si The Big Four ini. Terus itu tuh kayak keren banget itu loh mereka ternyata si yang Pelor itu udah nyusup duluan jadi salah satu yang kayak mau kena human trafficking atau diambil ginjalnya gitu. Terus Lutetia pakai baju suster. Jadi susternya. Itu keren sih. Dan itu dia suka kayak gitu. Kayak dikasih lihat powernya mereka nggak sih? Apa yang mana yang paling jago gitu? Iya. Ya itu keren sih. Sama ini sih. Dia tuh kayak ngenalin karakternya di sini satu-satu, tapi dikasih lihat nih tuh kebisaannya ini, yang ini kebisaannya ini, yang ini kebisaannya ini, tanpa mesti ngasih tulisan Asep sebagai sniper gitu. Iya. Itu tuh bisa kayak gitu cuy. Ini kritik sama Suicide Squad yang pertama tuh kayak gitu ya. Janganlah Suicide Squad lah. Nanti kita dikritiknya sama New York Film Critic. Kalau ini dahsyat film kritik. Bodo amat lah. Terus poin terakhir gue adalah gue akhirnya ngelihat Ari Kriting bisa mainin karakter penting. Nah, iya. Kayak dia tuh berhasil nih ngedeliver satu karakter gitu. Ini pertama kalinya gue lihat. Dan gue masih nggak ngeh kalau itu. Maksudnya gue tahu itu Ari Kriting, tapi masa sih gitu sampai tengah jalan. Oh iya bener nih Ari Kriting nih.
Itu keren sih. Dia dapat banget perannya di situ. Betul, tanpa dia menjadi Eric Riting ya maksudnya. Iya. Itu sih poin gue di intro itu dong. Gue biasa nih, gue bahas dialog aja terakhir. Oke. Dialognya di sini di awal ya, dia kan mau bikin komedi yang bukan komedi ya, kayak cara ngungkapinnya tuh agak lucu lah, agak hiperbola gitu, Komikal. komikal. Tapi oke di sini keren kata gue, cara dia ngejelasinnya. Di sini sih dialog gue nggak ada masalah sih. Di awal ya, di awal. Body nih ya. Oh udah nggak ada poin apa Nggak ada lagi? lagi. Oh, anjing. Nggak ada gue, dikit banget intronya. Lo nggak nyatet lu tesnya gitu? Enggak cuy, karena belum ada yang sampai ngeri banget. Oke. Gitu. Lutesnya tuh kerennya di tengah-tengahnya tau. Enggak anjir, dari pertama anjir. Apa? Baju suster tuh udah, Iya, tapi kan dia ditutup. ya kan pasti dibuka. Iya, ada dibuka sih. Ya kan pasti dibuka. Keren, cuman itu masih gimana ya? Nggak yang dia tuh nggak keluar sebagai cewek cantik, Iya, tapi iya. cewek keren gitu. Iya. Gitu. Ini sih di awal itu kan berantem mereka keren, tapi kesininya itu mungkin karena yang di awal itu banyak tembakan. Ketika dia udah mulai tinju, ini kan artisnya bukan artis yang emang spesialis dalam action. Jadi berasa tuh tinju-tinjuan mereka tuh nggak selevel Iko Uwais gitu. Emang ada berasa dia lemah gitu loh. Dan agak jadi aneh. Kalau actingnya sih udah oke lah, keren banget lah mereka. Tapi permasalahan saya yang nomor satu di film ini makanya saya bilang ini film aneh. Karena pertama ya, kita kan dikasih lihat kalau peluru itu nggak bisa menembus kayu. Oke, gua jalanin logikanya nih. Gue tahu. Oke, nggak Yang meja ya? Hah? Meja ya? Iya, meja dibalik, terus habis itu pelurunya nggak masuk. Nah, terus setelah itu ini mah gua loncat ya. Ada RPG, rocket launcher, ditutup pakai rumah adat, ada pintu jendela. Tutup, bisa ditangkis. Gua jalanin logikanya. Tapi di akhir ada tembak-tembakan tembus dinding ya. Gua anjir nggak masuk akal itu gitu sih. Kenapa lu konstruksi film yang nggak lu bayangin? Oke, gue mau bikin logikanya kayak gini nih, tapi lu patahin gitu. Itu sih yang bikin gue, aduh, jadi pusing nontonnya. Nah, oke. Gue mungkin ngejawab opini lu dulu ya. Iya. Balik lagi, yang gue tangkap dari film ini tuh, cara dia delivery bukan kayak Night Come For Us yang kayak ini mah action gitu kalau Night Come For Us. Tapi ini mah lebih sebenarnya yang lebih komedinya yang. Iya. Gue bisa punya alasan gitu. Kalau si opini lo tuh sebenarnya ya ini mah emang treatmentnya gini biar dapat komedinya gitu justru. Ya, tapi nontonnya tuh jadi bingung. Betul. Gitu. Betul. Karena gue selalu kalau nonton film tuh gue jalanin logika yang ada terjadi di film itu. Iya, Jadi betul. gue ya oke lah gue jalanin. Tapi ketika dibantah sama dia, sebentar dulu bapak. Gitu sih. Ini sih. Gue paling nggak suka sama film yang masalahnya mereka bikin sendiri. Contoh. Sebenarnya Retired Extreme Dangerous tuh karena bungkusnya bagus banget, bikin gua exciting. Kayak tadi deh, Suicide Squad yang pertama itu masalahnya dibikin sendiri karena ternyata mereka dari tim mereka tuh penjahatnya gitu. Kalau ini juga kan kayak gitu, karena mereka retire dan salah satu tokoh utama mereka yang itu adalah anak dari bosnya, pulang ke mau mencari gimana bapaknya terbunuh kan, mencari tahu, itu yang menjadi masalah. Itu tuh gue agak apa ya, kurang adventures jadi. Film ini tuh jadi sempit gara-gara masalahnya ada di situ. Mereka nggak jalan push through gitu. Padahal kan The Big Four ini kan perkenalan ya. Kita dikasih karakter ada tua, gapat, 5. Ada 5 karakter utama kan.
Tapi kenapa nggak pakai 5 karakter utama itu untuk adventure gitu, untuk membuka sesuatu, permasalahan sesuatu? Kenapa harus masalahnya ada di dalam mereka? Contohnya. Misalkan 5 karakter ini 5 karakter ini nge-solve sesuatu permasalahan. Misalkan kayak masalah mereka kan ini kan di pembunuhan dan yang satu lagi anaknya si bosnya kan polisi nih. Kenapa nggak mereka ngomongin tentang hukum gitu atau ada penjahat siapa yang ternyata musuhnya The Big Four juga gitu. Sekalian jadi next filmnya tuh menarik gitu. Jadi film ini tuh adventure, jadi bukan kayak ya masalahnya ada di mereka sendiri. gua punya argumennya gini. Yang nggak tahu ya, gue tuh ngerasanya yang dia mau bikin nih, siapa tadi, Timo itu mau bikin adalah satu film yang bisa menghibur. That's it gitu maksudnya. Oke. Jadi tidak yang sejauh masalahnya tuh harus pelik atau apa gitu. Maksudnya di Big Four ini tuh kayaknya konsepnya nggak gitu deh. Bener, dan itu yang makanya gue bilang itu tuh sayang banget gitu. Lu udah bikin 4 karakter yang khas banget, 5 karakter yang khas banget nih. Kenapa nggak sekalian gitu ya? Sekalian gitu. Iya. Toh ternyata film ini adalah bersequel. Oh, ini sequel? Yang akhirnya kan ada setelah kredit. Oh iya, ada. Oh iya ada, iya gue ingat. Oke. Apa lagi? Sama ini sih. Kentut Lucifer 3000 itu sangat cringe. Jadi ada si cewek ini Alpha, dia tuh bikin bom yang dia rakit sendiri pakai kimia gitu. Terus dia namain itu Kentut Lucifer 3000. Itu tuh kayak harusnya mungkin scriptwriter-nya tuh pengen bikin dalam bahasa Inggris, tapi ini film Indonesia kayak gitu tuh. Rasanya kayak gitu. Itu jadi mending kayak yang punyanya si siapa yang Ari Gliting. Siska kan. Oke lah, sniper namanya Siska gitu. Karena ada Siska. Sama terakhir notes gue adalah di scene berantem terakhir ada RPG yang dia jatuhin ke bawah tapi nggak ada suaranya. Itu kan hologram ya. Harus ditembak. Itu Mereka semua. Itu tuh teknologi Star Wars. Gue Rebody 1. Dialognya turun naik ya. Ada yang enak, ada yang enggak. Betul. Kedua, entertaining buat gue. Melihat Lutetia dengan dangdut lip sync itu. Terus abis itu dia ngomong anjing. Tai lo. Itu tuh namanya apa sih kalau kayak gitu? Gue lupa. Gak tau gue juga. Ada ininya tuh namanya. Tapi itu tuh bikin kayaknya gue punya standar cewek yang baru deh. Membuka fetish baru ya. Salah satu dampak ke gue aja itu adalah gue bisa membayangkan gue apa ya jadinya kalau gue pacaran sama cewek kayak si Alpha ini. Nah, iya. Itu anjing sih apa sih? Itu keren sih. Terus buat gue actionnya well done sih. Secara action ya, secara lingkup. Oh ini ada aksinya, ini udah well done lah. Balik lagi tapi genre-nya kan bukan yang action yang Ya. Dia bukan Jason Statham gitu, bukan. Mungkin lebih ke Jason Statham nih malah. Enggak. Tapi ini mas Stephen Chow. Enggak se-Ong-bak gitu. Kalau Ong-bak kan dia Ong-bak kan kayak Iko Uwais, The Raid gitu. Bukan kayak gitu dia. Ini actionnya well done dengan genre-nya sih maksud gue. Udah pas. Sama gue. Terus lucunya mah pas, nggak lebih nggak kurang. Dramanya juga buat gue pas-pas aja. Ada yang mau dibantah? Tolong. Saya senang. Gue lupa nyatet tentang si Lutetia-nya. Sebenarnya gue harusnya nyatet sih tentang itu. Pas lagi dia dangdutan tuh anjir. Pun kita tahu itu lip sync ya. Tapi ya anjing ternyata kayak gini yang dangdut tuh anjir. Karena dia bagus tuh aja. pas lagi mereka semua retire, terus bikin hotel,
kan dijelasin tuh ini karakternya keluar yang si ini, tapi nunggu si karakter si Alpha ini, si cewek ini kan nggak dikasih lihat, di akhiran baru kasih lihat. Anjing dangdut. Soalnya trailernya kan cuma di situ ya. Cuman pas dia nyanyi kan trailernya tuh. Trailernya kita nonton deh. Trailernya tuh nggak tahu lo nonton apa. Trailernya tuh cuma pas mulai nyanyi, lu tesnya mulai nyanyi, sampai jadi barang gue boleh masuk kan yang sampai salaman itu. Ya kan anjing apaan ini film apa? Ternyata kayak gitu cuy. Bagus aja gue suka aja. Oh itu juga sekalian. Kan lu tadi bilang ini apa? Barang gue bisa masuk kan. Nah itu tuh banyak di film-film lain. Kayak misalkan yang kita pernah nonton Imperfect deh. Dia pernah jelasin tentang ada satu manajer yang turun. Terus habis itu, tapi si scene-nya tuh kayak mau skandal gitu. Yang bikin kita tuh pas lagi nontonnya tuh kayak, oh ini bakal di-reveal nih. Nah kalau itu yang kayak dia ngomong, barang gue bisa masuk kan, tapi dia nggak jelasin kan barang apa. Nggak. Terus tapi nggak masalah gitu, karena dia nggak mention lagi. Bener. Iya. Sebenarnya di mention, karena di-reveal si Lutesnya punya perahu. Itu part dari situ ya sebenarnya. Tapi barang apa yang dia kirim? Belum kejawab. Iya kan, belum kejawab kan. Cuma maksudnya dia tuh kita tuh nggak perlu sutradara tuh kayak nggak perlu bikin itu jadi big thing gitu. Iya. Yang kayak gitu. Dan itu kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Asal treatmentnya kayak ya bener lah gitu. Ending deh. Ending ya. Gua rasa sih itu sih gara-gara Retire Extreme Dangerous gue pernah nonton dan ini banyak hal yang mention tentang itu gitu, maksudnya cara kayak dia ini nih ambil barang ini ternyata pas dibuka ternyata sesuatu yang mengerikan gitu kan. Itu kan udah ada di Retire Extreme Dangerous, jadi ketika lihat lagi tuh ada kayak gue waktu itu gue tuh kesel banget sama film Jelangkung? Bukan. Pengabdi Setan? Jennifer Lawrence siapa sih yang main panah-panah? Mendadak Dangdut. Waktu tamasya ke Binaria. Bukan. Yang Hummingbird. Hunger Games pertama tuh kayak Battle Royale filmnya Jepang. Battle Royale gue belum pernah. Film Battle Royale itu mah bener-bener kayak gitu filmnya. Jadi kayak aduh. Kayak gitu sih sebenarnya. Gue ada satu notes di ending. Ya waktu si anak pertama namanya Topan itu ribut, yang hampir nyelamatin Pelor tuh, itu kan ribut pakai pistol dan nonjok kan. Itu keren banget sih kata gue. Si scene itu tuh, jadi dia nonjok, pistolnya habis, dia ngisi, dia tembak, nggak kena, dia tembak, tonjok lagi. Itu full pack sih itu, gue bener-bener entertain banget di situ. Tapi pas gue lihat ini tuh gue nggak ngerasa ini mah red gitu, kayak masih ada yang bikin ini beda gitu ya. Nggak yang plek ngambil balik lagi ya kayak bebas sih anjing sih kalian. Oh itu ya parah sih. Di gue gitu. Tapi dan satu lagi cuma tulisannya cuman oke kok titik. Jadi kita udah tahu gitu maksudnya film-filmnya siapa nih? Tadi Timo. Setidaknya ditonton tuh nggak bikin berdarah. Terus tadi kita sempat bahas juga karena kamera mati. Tadi kita sempat bahas kayak dia tuh sebenarnya kalau mau bikin cerita bisa. Treatmentnya juga edan, ngedevelop karakternya menurut gue bagus ya karakter dia tuh. Iya nggak sih? Gue sih walaupun gue sekarang nggak suka ya, bukan gue nggak bakal nunggu sih. Gue bakal nunggu sih film-film dia dan ya kita at least nonton film Timo tuh udah tahu kita bakal entertain lah. Iya. Karena balik lagi menurut kita film tuh nggak perlu ada pesan. Yang penting menghibur sesuai dengan tujuannya. Kita rating aja lah, sok lu berapa? Di gua sih karena gua harus kasar sok 5,1. 5,1. 5,9 sorry. 5,9. Ada koma?
1 desimal aja. Gue di 7,21. 809. Udah. Jadi ya sekali lagi gue suka, Ian nggak suka. Dan kayaknya gitu aja kali ya. Karena situasinya sangat situasional. Jadi gitu aja ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyi lonceng. Yang mau rekomendasiin film, yang mau film favoritnya di review sama kita, 2 orang terpercaya ini, Masukin di bawah. di komen langsung ya. Gitu aja ya. Udah? Oke, dadah.